Shalom, jemaat Tuhan, dimanapun kita berada. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Bagaimana kabar saudara terkasih? Apakah masih di dalam tangan kasih Tuhan atau justru malah lepas dari tangan kasih Tuhan? Tetapi saya berharap kepada kita semua masih di dalam tangan kasih Tuhan saja. Pemberitaan firman Tuhan kita pada hari Minggu ini terambil dari Mazmur 119 ayatnya ke 121 sampai dengan 128. Mazmur 119 ayatnya ke 121 sampai dengan 128. Begini firman Tuhan. Aku telah menjalankan hukum dan keadilan. Janganlah menyerahkan aku kepada pemeras-pemerasku. Jadilah jaminan bagi hambamu untuk kebaikan. Janganlah orang-orang yang kurang ajar memeras aku. Mataku sangat merindukan keselamatan daripadamu dan merindukan janjimu yang adil. Perlakukanlah hambamu sesuai dengan kasih setiamu, dan ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Hambamu aku ini, buatlah aku mengerti, supaya aku tahu peringatan-peringatanmu. Waktu untuk bertindak telah tiba bagi Tuhan. Mereka telah merombak Tauratmu. Itulah sebabnya aku mencintai perintah-perintahmu lebih daripada emas, bahkan daripada emas tua. Itulah sebabnya aku hidup jujur sesuai dengan segala titahmu. Segala jalan dusta aku benci. Sejauh ini pemberitaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mau melaksanakan, mempraktekkan dan menerapkan firman ini dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Sekali lagi saya menyapa kepada kita semua. Shalom dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Firman Tuhan kita kali ini, kita telah memasuki Minggu Pasion atau Minggu Prapaskah yang keempat. Sekali lagi kita memasuki Minggu Prapaskah yang keempat. Bagaimana saudara-saudari, Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Apakah sudah menerapkan atau apakah sudah merefleksikan dari minggu-minggu Paskah yang sudah kita lewati? Kita hanya sebentar lagi akan memasuki Minggu Paskah yang akan jatuh pada 20 April, di mana 3 hari kita akan memasuki minggu-minggu di mana Yesus akan menderita, Yesus akan dikuburkan, kemudian Yesus akan bangkit dan mengalami kemenangan bagi umat manusia. Tetapi kali ini kita berbicara, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya mengangkat tema yakni mataku tetap terarah kepada Tuhan. Sekali lagi, mataku tetap terarah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sesuai dengan apa yang saya katakan tadi sebelum mengatakan tema, kita sudah memasuki yang namanya Minggu Paskah, Minggu Prapaskah yang keempat. Bagaimana mata kita? Apakah kita sudah sesuai dengan terarah kepada Tuhan? Atau segala apa yang kita miliki, apa yang kita jalani dalam Minggu Prapaskah ini, kita masih belum menentukan atau belum merefleksikan Minggu Prapaskah ini dengan baik. Tetapi saya percaya kepada kita semua, kita sudah memasuki Minggu Prapaskah yang keempat ini. Saya harap kita sudah merefleksikannya dengan baik. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kali ini kita berbicara dari salah satu penulis yang sangat-sangat terkenal dengan judul perikopnya dan juga ayat-ayatnya yang begitu banyak, yaitu adalah Kitab Mazmur. Tokoh yang bisa dipercaya yang ditulis ini adalah seorang Raja Salomo. Kenapa kitab Mazmur ini ditulis dalam 150 pasal dan berbeda dengan kitab pasal lainnya? Karena dari kebanyakan pasal atau kebanyakan kitab Mazmur ini yang berisi puji-pujian, berisi yang namanya ungkapan syukur, ungkapan kata-kata yang apa yang dikatakan dari pemazmur kepada Tuhan dan kepada diajarkannya kepada banyak orang. Nah, kali ini pemazmur berbicara bagaimana mata kita harus tetap terarah kepada Tuhan. Bagaimana kalau kita tidak terarah kepada Tuhan? Hidup kita tidak akan senantiasa selalu hidup di dalam dirinya. Oleh sebab itu, saudara yang terkasih, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mata yang kita pakai ini seolah-olah harus melihat bagaimana apa yang baik dan apa yang jahat. Terkadang, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, segala perintah yang dikatakan oleh Tuhan itu tidak dimaksimalkan dengan baik. Mata yang kita pakai ini sesungguhnya kita malah mau memikirkannya dan melihat hal-hal yang tidak baik, malah melihat hal-hal yang tidak wajar.
Karena sesungguhnya dari mata yang tadi kita lihat itu tidak wajar, itulah yang membuat keinginan kita itu untuk berbuat dosa, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kalau mata kita ini rusak? Pasti pemikiran kita juga rusak. Makanya Tuhan mengatakan kepada kita, arahkanlah matamu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Tidak ada Allah lain selain diriku. Jadi matamu ini gunakanlah untuk menjadikan sebagai alat penglihatan dalam hal kebaikan yang sesuai dengan perintah Allah. Kalau bisa kita lihat, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kebanyakan manusia, dia mengatakan dalam hatinya, aku sudah terarah kok, mataku sudah terarah kok di dalam Tuhan. Tetapi ketika ditelusuri, isi atau dari luarnya saja tidak. Dalamnya tetap terarah tapi luarnya enggak. Ya karena pandangan matanya itu malah memandang yang lain. Dia malah memandang sesuatu yang mungkin menarik perhatian. Dan dia tidak merasakan akan kehadiran Tuhan di sana. Sehingga matanya terarah kepada yang lain, bukan terarah kepada Tuhan. Lantas, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apakah ini sebagai yang dikatakan adalah orang yang terarah atau memiliki mata yang terarah kepada Tuhan? Tentu saja tidak, Bapak Ibu Saudara. Mazmur melalui apa yang dikatakan penulisnya, dikatakan di sini adalah di dalam ayat 121 dikatakan adalah, aku telah menjalankan hukum dan keadilan, janganlah menyerahkan aku kepada pemeras-pemerasku. Jadi disambung lagi di ayat 122 dikatakan, jadilah jaminan bagi hambamu untuk kebaikan, janganlah orang-orang yang kurang ajar memeras aku. Nah, jadi pemazmur melihat dia ingin itu hidup di dalam Tuhan. Dia mau orang-orang itu tidak memeras dalam dirinya. Meskipun dia adalah penulis, meskipun dia adalah pengikut Tuhan, dia mau, pemazmur ini mengatakan, jangan ada sampai orang yang memeras engkau. Perlakukanlah orang itu dengan baik. Gunakanlah mata, hidung, mulut, telinga dengan baik. Seluruh tubuhmu ini lakukanlah dengan baik kepada orang itu. Jadi jangan macam-macam kita terhadap orang yang memeras kita. Kita harus berwaspada terhadap orang-orang yang mungkin kita katakan adalah orang yang suka melakukan kejahatan. Dia melakukan kejahatan itu adalah baik di mata Tuhan menurut dia. Tetapi kalau sesungguhnya teman-teman, saudara terkasih, Bapak Ibu, kalau kita melakukan kejahatan di mata Tuhan itu tidak baik. Karena mata kita ini, apa yang kita lakukan itu haruslah yang terbaik bagi nama Tuhan, bukan melakukan kejahatan. Karena ada jaminan untuk kita bagaimana kalau kita melakukan kebaikan kepada Tuhan. Dan ada akibatnya tersendiri kalau kita melakukan kejahatan di hadapan Tuhan. Ingat Bapak Ibu Saudara, kita memiliki Tuhan yang baik, Tuhan yang maha sabar, pengasih, penyayang, dan sebagainya. Jadi kita jangan melakukan kejahatan di hadapan Tuhan. Tuhan kita itu maha melihat. Makanya Tuhan menjadikan kita sebagai manusia yang harus menaati perintahnya. Dasatita, hukum Taurat, dan hukum-hukum lainnya harus kita taati di dalam Tuhan. Karena kan dikatakan di dalam 123 adalah, mataku sangat merindukan keselamatan daripadamu, dan merindukan janjimu yang adil. Nah, pemazmur ini merasakan bahwa dia ingin merasakan kasih kesetiaan Tuhan kepada dirinya. Dia mau keselamatan itu datang padanya. Dia bukan berarti untuk supaya dia seorang saja yang menerima keselamatan, bukan. Tetapi melalui mata yang kita pakai ini, kita harus menghadirkan bagaimana kabar kebaikan itu datang kepada banyak orang. Dari diri kita sebarkan kepada banyak orang. Melalui mata, apa yang kita lihat, itulah yang harus kita praktekkan. Kalau itu baik, itu berarti hal yang sangat membuat diri kita untuk terpanggil dalam melakukan kebaikan tersebut. Begitu juga dengan sebaliknya. Jadi Bapak Ibu, siapa sih di sini yang tidak merindukan keselamatan Tuhan? Setiap manusia pasti merindukan yang namanya keselamatan dari Tuhan. Pasti orang bertanya-tanya, Tuhan, kenapa sih aku nggak diselamatkan? Padahal aku sudah berbuat baik kepada banyak orang, tapi Tuhan tidak menyelamatkan aku. Pertanyaan dari itu bisa dijawab begini, Bapak Ibu Saudara. Tuhan pasti akan menyelamatkan kita. Tuhan itu memegang janji. Tuhan itu tidak pernah melanggar janji, tidak mengingkari janji manusia. Tetapi dengan satu pesan, tidak semua pesan kita itu terjawab langsung oleh Tuhan. Pasti Tuhan jawab. Di waktu yang tepat, Tuhan akan menjawab doa-doa kita.
Begitu Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Oleh sebab itu, gunakanlah mata kita, pikiran kita, tubuh kita hanya untuk terarah kepada Tuhan saja. Jangan arahkan diri kita ini ke malah arah yang lain, arah yang negatif. Itu tidak akan mendapatkan keselamatan daripada kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Jadi, setiap janji yang Tuhan berikan kepada kita akan Tuhan tepati. Asalkan kita mau mengandalkan Tuhan, kita mau berdoa kepada Tuhan, menyembah, bernyanyi, dan membaca Alkitab, itu pasti akan mendapatkan keselamatan daripada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita pemazmur ini, dia ingin supaya dia itu hidup di dalam Tuhan. Dikatakan di dalam ayat 124 adalah, perlakukanlah hambamu sesuai dengan kasih setiamu, dan ajarkanlah ketetapanmu kepadaku. Pemazmur sendiri mengerti dia masih lemah dalam pengajaran Tuhan. Makanya di dalam ayat 123 ini dikatakan adalah, Tuhan, ajarkanlah aku akan ketetapan-ketetapanmu. Tuhan, ajarkanlah aku untuk supaya aku hidup baik. Ajarkanlah aku agar aku tetap hidup berbagi kasih kepada banyak orang, sehingga aku bisa menjadi yang pribadi yang lebih mengenal Tuhan, bukan yang lain. Karena aku percaya kalau aku terarah kepada Tuhan, aku bisa selamat. Dan aku bisa percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan diriku. Pemazmur sendiri, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ini ada suatu gambaran yang bagi kita adalah sangat-sangat baik. Dia meminta pengajaran kepada kita, kepada Tuhan, bukan meminta hal yang lain. Hal ini sama seperti begini teman-teman. Kalau kita bisa belajar dari salah satu tokoh, yaitu adalah seorang tokoh yang ada besar di pemerintahan Raja Salomo. Ya ini, jadi dia meminta untuk kebijaksanaan. Dia ingin supaya hidupnya itu tetap terarah kepada Tuhan. Ajarkanlah aku akan ketetapan, ajarkanlah aku akan ajaranmu Tuhan Yesus, agar aku bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Itulah teman-teman, saudara yang terkasih, Bapak Ibu, kita harus mencontoh seperti yang dikatakan oleh Salomo. Kita tidak usah meminta yang lebih. Kita boleh meminta, asalkan itu berguna bagi kehidupan kita. Pakailah dalam kehidupan kita untuk menyebarkan kasih kebaikan Tuhan. Makanya kan di dalam ayat 125 dikatakan pemazmur, hambamu aku ini, buatlah aku mengerti, supaya aku tahu peringatan-peringatanmu. Jelas, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, lagi dan lagi pemazmur meminta, Tuhan, pakailah aku supaya sesuai dengan kehendak Tuhan. Jauhkanlah aku dari yang jahat, tapi dekatkanlah aku yang baik. Karena Salomo atau pemazmur ini, dia percaya kalau Tuhan itu memiliki rancangan yang terbaik bagi dirinya. Itulah sebabnya kepada kita sebagai manusia, janganlah kita pernah melanggar akan ketaatan Tuhan. Tuhan mau kita hidup di dalam dirinya. Melalui peringatan yang disampaikan oleh Tuhan, itu adalah suatu tanda agar kita menjauhi yang jahat, dekati yang baik. Tuhan mau agar kita belajar akan pelajaran yang dialami oleh Yesus, penderitaan yang dialami Yesus. Jadikan itu sebagai pelajaran dalam hidup kita. Apalagi kita akan memasuki Paskah sebentar lagi, tidak terasa akan memasuki Paskah. Dari situlah kita akan merefleksikan bagaimana kita harus berduka akan kematian Yesus. Kita menangis akan Yesus disiksa dan Yesus dikubur. Kemudian pada akhirnya hari Minggu Paskahnya kita akan mengadakan yang namanya keselamatan, bahwasanya Tuhan telah bangkit dari kubur. Itu yang menggambarkan bagaimana kita harus tetap hidup adil di dalam tangan kasih Tuhan. Mata kita tetap tertuju dan terarah kepada Tuhan saja. Ingat Bapak Ibu Saudara yang terkasih, waktu kita ini ada di dunia ini hanya sementara. Tuhan menciptakan kita, kita keluar dari rahim ibu kita. Kita dilahirkan ke dunia ini tidak membawa apa-apa. Kita lahir ke dunia ini untuk memberitakan kabar baik. Kita ke dunia ini untuk supaya kita tahu orang lain yang tidak tahu Tuhan, kita beritakanlah keselamatan bagi dirinya. Karena melalui Tuhan, dialah juru selamat kita kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan.
Makanya saya katakan adalah tugas kita di dunia ini hanya sementara. Karena di dunia ini ngengat, sangat kotor, dipenuhi dengan orang-orang jahat. Sehingga Tuhan tidak mau kita itu hidup berlama-lama di bumi ini. Asalkan kalau kita sudah menuntaskan kebaikan apa yang dikatakan Tuhan, ajaran yang dikatakan oleh Tuhan, kita mau bisa bertanggung jawab dalam ajaran yang dikatakan Tuhan, hidup kita berarti dalam Tuhan. Toh ujungnya ketika kita nanti dipanggil oleh Tuhan, kita tidak membawa apa-apa ke surga. Yang Tuhan mau, kita tetap berbuat baik di hadapan Tuhan. Mata kita tetap terarah kepada Tuhan. Mata kita tetap tertuju kepada Tuhan saja. Lalu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dikatakan adalah di ayat 127 sampai dengan 128 saya bacakan. Itulah sebabnya aku mencintai perintah-perintahmu lebih daripada emas, bahkan daripada emas tua. Itulah sebabnya aku hidup jujur sesuai dengan segala titahmu. Segala jalan dusta aku benci. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pemazmur sangat mencintai akan ajaran Tuhan. Pertanyaannya adalah, apakah kita mencintai ajaran Tuhan atau tidak? Ajaran Tuhan sudah kita praktekkan dalam kehidupan kita atau belum? Coba tanyakan pada diri kita masing-masing. Apakah kita malah menerima pengajaran dari Allah yang lain, atau kita malah menerima, justru lebih baik itu adalah menerima pengajaran dari Tuhan? Refleksikan dan renungkanlah. Tetapi saya percaya kita hanya percaya kepada pengajaran Tuhan. Tuhan mau kita hidup di dalam dirinya. Sekali lagi saya katakan, Tuhan mau kita hidup di dalam dirinya. Tidak ada Allah lain yang lebih hebat daripada kuasa Tuhan. Tuhan kita yang ada di sorga lebih besar kuasanya dibandingkan Allah-Allah lain yang ada di dunia ini, baik itu dewa dan segala macamnya. Jadi segala dasar titah begini teman-teman, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dasar titah itu adalah pegangan atau pedoman hidup kita. Jadi dasar titah ini sendiri mengajarkan kita agar tetap hidup terarah kepada Tuhan. Mata kita tetap terarah kepada Tuhan. Jadikanlah diri kita untuk tetap berseru, tetap berserah kepada Tuhan saja. Mata kita tetap terarah kepada Tuhan saja. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebagai penutup dalam pemberitaan firman Tuhan kita, saya mau menekankan kepada diri kita semua, arahkanlah mata kita kepada Tuhan saja. Jadikan diri kita ini untuk hidup di dalam Tuhan saja, sehingga Tuhan mampu menjaga, mampu memberikan berkat kepada kita. Bagi orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, kita bukan membiarkannya, tetapi kita sebagai orang yang beriman dan Kristen di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita berikanlah dia kabar kebaikan, bahwasanya percayalah kepada Tuhan, karena melalui Tuhan engkau akan menjadi baik, engkau akan berbuat kasih di dalam Tuhan. Semoga dalam pemberitaan firman Tuhan ini kita bisa disadarkan, mata, pemikiran, segala tubuh kita ini tetap terarah kepada Tuhan. Jangan pernah meninggalkan ajaran Tuhan. Pedoman dasar titah harus kita praktekkan dan kita tanam dalam diri kita, agar kita tidak melanggar yang namanya jangan membunuh, dasar titah dan dasar titah-titah yang lain. Dari Keluaran 20 ayat 1 sampai dengan 17. Demikian pemberitaan firman Tuhan. Semoga pemberitaan firman Tuhan ini menjadikan kita menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang lebih mengenal Tuhan. Mata kita jadikan tetap terarah kepada Tuhan saja. Amin. Tuhan Yesus memberkati.